Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fahri. Di video kali ini saya akan belajar menghubungkan antar VLAN. Nah, sekarang kita akan mengkonfig interVLAN routing. InterVLAN routing yaitu menghubungkan antar VLAN 10 dan juga VLAN 20 atau menghubungkan network yang berbeda agar bisa berkomunikasi. Untuk bisa menghubungkan network tersebut, kita akan membutuhkan yang namanya router. Di sini kita bebas memilih router yang mana saja, namun saya akan menggunakan router yang paling kanan. Lalu kita akan mengkabelkan dari router ke switch. Nah, setelah itu kita akan mengkonfig. Namun sebelum itu kita akan membuat IP address pada router, yaitu kita akan mengkonfig VLAN-nya. Sini kita akan ketik VLAN-nya terlebih dahulu. VLAN 1 yaitu 192.168.0/24. Lalu kita akan mengkonfig VLAN 10. IP-nya 192.168.10.0/24. Nah, lalu kita akan mengkonfigurkan juga VLAN 20. IP-nya yaitu 192.168.20.0/24. Seperti ini. Inilah yang harus kita konfigurkan pada routernya. Sekarang kita akan mengkonfigurkan. Kita ke CLI, ketik node, enter, lalu kita ketik enable config, lalu kita akan config VLAN 1 terlebih dahulu, yaitu inter FA 0/0. Kita enter, lalu kita ketik no show. Nah, di sini lalu kita akan mengetik IP VLAN satunya, IP address 192.168.1.1. kita akan mengetik subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita akan cek terlebih dahulu show IP inter beli. Di sini sudah terlihat bahwa fast Ethernet 0 sudah dalam keadaan up, statusnya up, lalu IP addressnya sudah masuk, yaitu 192.168.1.1 yang VLAN 1. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurkan VLAN untuk VLAN 10, karena VLAN 10 tidak ada
interface yang bisa digunakan, kita harus membuat yang namanya sub interface. Nah, kita exit terlebih dahulu, lalu kita ketik enter fa 0/0.10. Nah, kenapa harus titik 10? Karena kita akan mengkonfigurkan yang flan 10. Jadi di sini kita ketik titik 10, berarti flan yang 10. Kita enter lagi, lalu kita ketik encapsulation .1q 10. Nah, di sini agar flan 10-nya nyala menggunakan encapsulation.1q 10. Kita enter, lalu kita ketik IP-nya, IP address 192.168.10.1. Nah, kita ketik lagi subnet masknya 255.255.255.0. Enter, lalu kita cek do show enter brief. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita ketik do show IP enter brief. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa fast Ethernet 0/0.10 sudah status up dan IP addressnya sudah masuk yang flan 10. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurkan flan 20. Kita akan ketik enter fa 0/0.20, enter lagi, lalu kita ketik IP-nya, kita ketik encapsulation.1q 20 untuk flan 20-nya. Lalu kita ketik IP dulu terlebih dahulu, IP address 192.168.20.1. Nah, kita subnet masknya dulu 255.255.255.0. Enter, lalu kita exit. Kita cek terlebih dahulu do show IP enter brief. Nah, di sini sudah terlihat bahwa fast Ethernet 0/0.20 sudah dalam status up dan juga IP-nya sudah masuk. Nah, sekarang kita akan menerangkan switch ini agar bisa digunakan oleh PC lain, agar bisa PC lain mengirim dengan PC flan 10 mengirim ke PC flan 20. Kita cek terlebih dahulu bahwa routernya fa 0/9. Kita terangkan terlebih dahulu, enter enable kita ketik enter fa 0/9, enter, lalu kita ketik
switchboard, mode terang. Sudah, lalu kita keluar dan kita akan mengkonfigurkan pada PC masing-masing ke desktop lalu IP config. Nah, di sini default gateway-nya kita harus ketik yang ini, yang VLAN 10 192.168.10.1 dan VLAN 20 nya yaitu 192.168.20.1. kita ketik 192.168.10.1. kita salin agar cepat. Sudah, lalu kita ganti yang ini karena bertabrak IP pada PC 0 ini, PC 1 ini bertabrakan dengan default gateway-nya. Kita ganti menjadi 20. Nah, kita exit. Lalu kita ketik di PC 2 dan 3 juga default gateway-nya. Enter. Kita ctlv. Nah, seperti ini di PC ketiga juga. Nah, lalu kita akan mengkonfig IP gateway pada VLAN 20. VLAN 20.1. Nah, yang PC 4 juga sama bertabrakan dengan default gateway, kita ganti menjadi 20 juga. Kita exit. Nah, di sini kita ketik yang ini 192.168.20.1. kita salin. Yang PC 6 juga. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita akan coba terlebih dahulu PC 1 ke PC 4. Pertama-tama itu invalid terlebih dahulu, lalu kita coba lagi. Nah, successful, berarti sudah berhasil. Kita coba di PC 2 ke PC 5, program invalid, kita coba lagi. Nah, successful. Kita coba di PC 3 ke PC 6, invalid, kita ketik lagi, kita kirim lagi pesannya, successful. Oke, kita sekarang akan belajar yang namanya DHCP server. Nah, sebelumnya kita menggunakan static, yaitu kita satu persatu kita setting dan kita ketik IP-nya pada PC-nya masing-masing. Nah, pada DHCP server kita tidak harus mengetik IP-nya, namun langsung mendapatkan IP-nya pada PC-PC tersebut. Ini kita akan klik putar, lalu ke CLI, lalu ketik ketik config, lalu ketik IP DHCP pool VLAN 10. Nah, di sini untuk VLAN 10-nya bebas namanya mau apa saja, seperti programming maupun marketing, lalu yang lain-lainnya itu bebas. Namun di sini saya akan menggunakan
VLAN 10. Nah, di sini kita enter, lalu kita ketik networknya, network 192.168.10.0. Nah, subnet masknya 255.255.255.0. Nah, di sini jangan salah pada oktet keempatnya, karena kita mengetiknya yaitu menggunakan network. Nah, networknya itu adalah 0. Nah, kita enter, lalu kita ketik default router. Nah, kita ketik default routernya 192.168.10.1. Nah, inilah default router pada VLAN 10. Kita enter, lalu kita ketik yang namanya DNS server. Nah, lalu kita ketik 8.8.8. DNS server ini bisa menggunakan seperti ini yang 8.8.8.8 ataupun bisa menggunakan IP pada internetnya. Namun kita akan menggunakan 8.8.8.8 ini. Enter, lalu kita exit. Kita ketik lagi yang VLAN 10-nya, VLAN 20 IP DHCP pool VLAN 20. Enter, lalu kita ketik networknya 192.168.20.0. subnet masknya 255.255.255.0. enter, lalu kita masukkan defaultnya, default router 192.168.20.1. enter, lalu ketik DNS nya juga. 8.8.8.8 enter, kita exit. Sini kita ketik lagi yang VLAN 1, kita IP DHCP pool VLAN 1, enter, lalu kita ketik net 192.168.1.0, subnet masknya 255.255.255.0. enter, lalu kita ketik default router 192.168.1.1. enter, lalu kita ketik DNS nya 8.8.8.8. enter. Nah, di sini sudah beres mengkonfig DHCP servernya. Sekarang kita akan cek pada PC ke-7 ke distro. Lalu ini kita akan ke DHCP. Nah, di sini tulisannya requesting router. Nah, sekarang menjadi DHCP request successful, berarti sudah berhasil, dan IP address-nya sudah otomatis terketik, subnet masknya juga, dan default gateway serta DNS servernya sudah otomatis terketik. Nah, kita cek lagi yang 8.
kita klik yang dari statik ke DHCP. Nah, kita tunggu nah di sini sudah terlihat bahwa DHCP request successful juga di PC 8. Kita cek lagi PC 9. Nah, sama. Dan pada VLAN 20 PC 10 nya kita cek juga. Nah, sudah otomatis juga di PC 11 sama, sudah successful, dan PC 12 nah sudah DHCP request full. Nah, kali ini kita akan belajar apa yang namanya switch layer 2 dan switch layer 3. Kita ketik dulu ya, 2 dan switch layer 3. Nah, di dalam ruangan ini yaitu switch layer 2, dan di luar ini yaitu switch layer 3. Mengapa? Karena pada tipe switch yang di dalam ruangan itu menggunakan yang namanya 2960. Nah, 2 ini yaitu switch layer 2. Nah, pada switch yang di luar ini menggunakan 3560. Nah, 3560 ini angka paling depannya yaitu 3, berarti switch layer 3. Nah, pada switch masing-masing ini memiliki perbedaannya. Nah, pada switch layer 2 itu hanya bisa menghubungkan sesama network, yaitu yang ini satu network ini saja, tidak bisa menggunakan 2 network. Nah, sedangkan pada switch layer 3 ini bisa menghubungkan antar network. Nah, seperti network ini 192.168.10.0 dan 192.168.20.0 ini bisa langsung menghubungkan, sedangkan switch layer 2 ini harus menggunakan router. Nah, sebelumnya kita sudah tahu apa itu switch layer 2 dan switch layer 3. Sekarang kita akan belajar mengkonfig switch virtual interface. Nah, yang ini kita hapus terlebih dahulu ketiga ini. Nah, pada router ini kita harus membuat sub interface-nya, sedangkan pada switch multi layer ini tidak membuat sub interface-nya. Kita hapus terlebih dahulu routernya, lalu kita ambil
ininya kita bawa. Nah, itu bawa, lalu kita tambahkan 2 PC pada multi layernya, lalu kita akan kabelkan PC 21 dan PC 22 ke multi layer switch. Nah, di sini kita langsung mengkonfig pada multi layernya, CLI, kita enter, kita ketik enable config. Namun sebelum itu kita harus memberikan IP pada PC 21 dan PC 22. Desktop IP. Saya ketik 192.168.10.55. Nah, lalu subnet masknya juga kita ketik IP, kita config IP-nya 192.168.20.55. Nah, seperti ini, dan subnet masknya. Lalu kita lanjut mengkonfignya, kita enter, lalu kita ketik VLAN 10. Kita akan beri nama VLAN 10 nya menjadi programming. Lalu kita exit, kita buat juga pada VLAN 20 nya, VLAN 20. Lalu kita gantikan namanya menjadi marketing. Nah, lalu kita exit, lalu kita ketik pada PC 21 ini interface-nya yaitu 0/2, dan pada PC 22 ini FA-nya yaitu 0/3. Nah, di sini kita akan mengkonfignya inter FA 0/2, enter, lalu kita ketik switch akses VLAN 10. Nah, lalu kita exit, lalu kita ketik FA yang 3, 0/3, enter, lalu kita ketik switch port akses VLAN 20. Nah, lalu kita exit, kita ketik interface, kita ketik do show VLAN brief untuk melihat VLAN mana yang sudah kita config. Kita cek di sini. Nah, pada programming sudah ada, dan marketing juga, dan port pada FA/2 dan /3 ini sudah pada masing-masing VLAN-nya. Nah, lalu kita akan ketik juga interface VLAN 10. Lalu kita akan masukkan
IP gateway IP LAN 192.168.10.1 subnet masknya 255.255.255.0 enter, lalu kita exit. Kita ketik juga pada VLAN 20 nya, enter VLAN 20, lalu kita ketik juga IP gateway nya VLAN 192.168.20.1 dan IP subnet masknya 255.255.255.0 enter, lalu kita exit. Kita masukkan juga interface VLAN 1 ini. Enter VLAN 1. Nah, sini kita ketik IP gateway-nya 192.168.1.1 subnet masknya 255.255.255.0 enter, lalu kita akan cek do show IP interbrief. Kita spasi. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa VLAN 1 dan VLAN 10 sudah berhasil kita config. Namun pada VLAN 1 itu statusnya itu administratif fairly down, sedangkan pada VLAN 10 dan 20 sudah up. Nah, di sini kita akan mengkonfig statusnya menjadi up pada VLAN 1. Kita ketik enter VLAN 1, lalu kita ketik no shoot. Kita cek do show IP interbrief. Nah, kita enter. Lalu di sini sudah kelihatan bahwa VLAN 1 sudah mode up dan juga VLAN 10 dan 20 sudah mode up. Oke, sekarang kita akan masukkan default gateway-nya pada PC 21 dan PC 22. Terus kita ketik 192.168.10.1. Kita ketik juga di sini. (192.168.20.1). Nah, karena di multilayer kita tidak mengkonfigurkan DHCP pool, maka kita harus secara manual atau statik untuk memasukkan default gateway-nya. Nah, kita langsung coba mengirimkan paket pada PC 21 ke PC 22. Invalid, kita coba lagi. Invalid juga. Nah, kenapa di sini masih invalid? Karena by default masih
masuk ke layer 2. Nah, di multi layer switch ini itu masih masuk ke layer 2. Nah, cara mengetahuinya kita ketik enable, lalu kita ketik show IP route. Nah, di sini kita melihat bahwa ICMP redirect change is empty, berarti switch multilayernya itu masih masuk ke layer 2. Nah, untuk mengaktifkan multilayer tersebut, kita ketik config, lalu kita ketik IP routing, enter, kita cek dulu show IP route. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kita sudah mengkonfig multilayernya yang awalnya layer 2 pada defaultnya sekarang menjadi layer 3, yaitu pada multilayer tersebut. Nah, kita coba berkomunikasi terlebih dahulu kembali. Kita delay komunikasi ini invalid, kita coba lagi, successful. Nah, di sini kita coba pada PC 0 ke PC 15, namun kita ketik terlebih dahulu default gateway-nya. Kita ketik 192.168.10.1. Kita ketik di sini yang PC 15, 92.168.20.1. Nah, di sini kita mengirim pesan file. Kita coba lagi, successful. Oke, di sini kita akan mengkonfig DHCP server pada multi-layer switch, sama saja seperti kita mengkonfigkan DHCP server di router. Kita klik multi-layer sini, lalu kita ketik IP DHCP pool VLAN 10, lalu kita ketik networknya 92.168.10.0 sampai masnya 255.0. Enter. Lalu kita ketik default router yaitu 192.168.10.1. Enter. Lalu kita ketik DNS server, kita ketik 8.8.8.8, enter. Lalu kita exit, kita coba pada VLAN 20 dan 1. Kita ketik IP DHCP pool
920 kita ketik networknya 192.168.20.255 kita ketik default router 192.168.10.1 enter DNS 8.8.8.8 enter. Kita exit, kita lakukan seperti ini pada VLAN 1 DHCP VLAN 1 enter IP DHCP pool VLAN 1 enter, lalu kita ketik networknya 192.168.255.0. Ntar kita default router 192.168.1.1 ntar kita DNS server 8.8.8.8 enter. Nah, kita langsung coba saja pada PC 21. Di sini langsung DHCP request full, berarti sudah berhasil. Lalu kita coba lagi di PC 22. Nah, successful. Kita coba di PC 13. Request full. PC 14. Successful. PC 0. Successful. PC 15. Successful. Sukses. Dan terakhir 17 sukses juga. Nah, oke, sekarang kita akan membuat soal, namun kita akan menghapus terlebih dahulu ini semua. Kita hapus dulu. Nah, sini kita akan buat menggunakan satu router, lalu menggunakan 3 switch, 1, 2, 3. Setelah itu kita akan tambahkan PC 1, 2, 3. Kita tambahkan di sini 1, 2, 1, 2. Nah, seperti ini.
Lalu kita hubungkan router ke switch 1 dan switch 1 ke switch 2, lalu switch 2 switch 1 ke switch 0. Kita lakukan semua pengkabelan pada PC masing-masing ke switch yang di atas ya. Setelah itu kita akan mengkotakkan terlebih dahulu. Ini tuh VLAN 10, lalu ini VLAN 20, ini VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Lalu yang ini VLAN 10, 20, dan 30. Nah, seperti ini. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita tulis VLAN-nya masing-masing. VLAN 10, kita taruh di sini juga VLAN 10-nya. Lalu di sini VLAN 20. Di sini VLAN 30. Di sini VLAN 40. Di sini VLAN 50. Lalu di sini VLAN 20. Lalu di sini VLAN 30. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita akan memberikan IP pada
VLAN masing-masing. Kita ketik VLAN 10, yaitu 10.10.10.0/24 VLAN 20.20.20.0/24, lalu VLAN 30.30.30.30.0/24, lalu kita ketik VLAN 40.40.40.0/24, lalu VLAN 50.50.50.50.0/24. Oke, sekarang kita bahas soal ini dan kita akan mengkonfigurkan interVLAN routing. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama kita bikin terlebih dahulu VLAN-nya pada router. CLI ketik no, lalu kita enable conft. Nah, di sini pada FA0/0 ini masih mati. Nah, sekarang kita akan menyalakan terlebih dahulu inter FA0/0. Nah, di sini sudah nyala, kita exit. Lalu kita akan membuat VLAN-nya inter FA0/0.10. Nah, ini berarti VLAN 10. Lalu kita ketik encapsulation .1q 10. Lalu kita ketik IP-nya 10.10.10.1, subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita lanjut ke VLAN 20 inter FA0/0.20 encapsulation .1q 20. Lalu kita ketik IP-nya 20.20.20.1, subnet mask 255.255.0. Kita lanjut ke VLAN 30 ter FA0/0.30. Kita ketik IP address, kita ketik terlebih dahulu encapsulation .1q 30, baru kita ketik IP address 30.30.30.1, subnet mask 255.255.0. Kita lanjut ke VLAN 40 inter FA0/0.40 encapsulation .1q 40, IP address 40.40.40.1, subnet mask. Lalu kita lanjut yang terakhir VLAN 50 inter FA0/0.50
encapsulation .1q 50 IP address 50.50.50.1 subnet mask 255.0. Lalu kita cek do show IP inter brief. Nah, di sini sudah ada konfigannya, namun pada FA0/0 ini tidak ada IP-nya karena pada FA0 ini masuk ke VLAN 1, namun kita tidak membutuhkan VLAN 1, namun juga kita butuhnya hanya VLAN 10 sampai 50. Kita exit, lalu kita ketik IP, kita lanjut mengkonfig IP DHCP setelah mengkonfig VLAN-nya. IP DHCP full VLAN 10, kita ketik networknya 10.10.10.0, subnet masknya 255.255.255.0. Enter, lalu kita ketik default routernya 10.10.10.1. Enter, lalu kita ketik DNS-nya 8.8.8.8. Enter, lalu kita exit, kita ke VLAN 20 CP VLAN 20. Nah, kita ketik networknya 20.20.20.0, subnet mask 555. Lalu default router 10.10.10.1. DNS server 8. Kita exit, kita lanjut VLAN. Oh iya, di sini default router pada VLAN 20 kita salah ketik, malah 10, harusnya 20. Kita masuk IP DHCP full VLAN 20 terlebih dahulu. Kita ganti default router 20.20.1. Enter. Nah, sudah, lalu kita exit, kita lanjut VLAN 30 IP DHCP full VLAN 30 network 30.30.30.0 255.255.0. Lalu default router 30.30.30.1. Lalu kita ketik DNS-nya 8.8.8.8. Enter, lalu kita exit, kita lanjut VLAN 40 IP CP full VLAN 40
networknya 40.40.40.0 255.255.255.0 lalu default router 40.40.40.40.1 enter, lalu DNS 8.8.8.8 enter, kita exit, dan terakhir kita VLAN 50 PDHCP full VLAN 50, networknya 50.50.50.0 subnet mask 55.0 default router 50.50.50.1 enter, lalu DNS nya 8.8.8.8 enter. Oke, sebelumnya kita sudah mengkonfig IP dan DHCP pada routernya. Sekarang kita akan mengkonfig pada switch-nya masing-masing. Nah, kita ke switch 0 terlebih dahulu, CLI enter, enable confi, lalu kita masukkan VLAN-nya. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Lalu kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini sudah terlihat bahwa VLAN 10 sampai VLAN 50 sudah berhasil dikonfig. Kita coba di switch tengah ini, switch pertama, enable confi, lalu kita ketik VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50. Kita do show VLAN brief. Nah, di sini sudah terlihat juga bahwa VLAN 10, 20, 30 pada switch pertama sudah berhasil. Kita lanjut CLI pada switch kedua, enable confi VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 10. Kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini sudah terlihat juga bahwa VLAN 10 sampai 50 sudah masuk. Kita lanjut ke tengah, ke switch 1. Kita akan masukkan port pada masing-masing VLAN-nya. Kita exit. Kita cek dulu pada VLAN 40 PC7 nya itu masuk pada port 4, lalu di sini
Yang PC8 itu port 5. Kita lanjut. Interface FA 0. Oke, kita ketik range-nya dulu. Range FA 0/4 sampai 5. Enter. Lalu kita ketik switch port akses LAN 40. Enter. Lalu kita exit. Lalu kita lanjut pada LAN 50 nya itu PC9 FA6, ini FA7. Oke, kita lanjut. Sini enter range FA0/6 sampai 7. Enter. Masukkan switch port akses LAN 50. Enter. Lalu kita cek do show LAN brief. Di sini sudah terlihat bahwa LAN 40 sampai 50 portnya sudah masuk. Nah, kita lanjut bikin terangnya pada router, lalu switch 0 dan switch 2 nya, yaitu pada router itu port 1, pada router pada switch ke 0 nya itu 3, dan pada switch keduanya itu FA nya 2. Kita enter range FA 0/1 sampai 3. Lalu switch port mode terang. Lalu kita cek terlebih dahulu, cek do show inter terang. Sini sudah terlihat bahwa pada FA0, pada FA1, 2, 3 sudah mode terang. Kita lanjut ke switch 0. Kita exit. Lalu kita ketik enter FA0/1 switch port mode terang. Kita exit. Kita cek dulu show enter terang. Nah, di sini port 1 sudah mode terang. Kita lanjut ke FA ini. FA pada LAN 10 itu FA nya berapa? 3 dan 2 pada LAN 10. Enter range
FA 0/2 sampai 3 kita lanjut switchboard akses 10 exit. Kita lanjut pada VLAN 20 nya isi 2 itu FA 4, 5, 6, dan 7. Enter range FA 6. Kita cek lagi, kita cek terlebih dahulu. Empat sampai 7 switchboard akses VLAN 20, enter. Kalau kita exit, kita lanjut ke VLAN 30 nya 8, berarti ini 9, 10 sampai 11, enter range FA 0/8 sampai 11. Kita masukkan switchboard akses VLAN 30. Kalau kita cek kita exit terlebih dahulu, show VLAN brief. Kita cek pada switch pada VLAN 10 dan 10 sampai 30 ini sudah masuk port-portnya. Karena kita lanjut ke switch keduanya, kita exit, kita cek, kita mode terangkan terlebih dahulu pada FA 1, enter FA 0/1 switchboard mode terang. Lalu kita cek show terang, ini sudah terlihat FA 1 sudah mode terang. Kita exit, kita lanjut, masukkan FA nya, VLAN nya 2, 3, enter FA 0/2 sampai 3. Kita ketik terlebih dahulu range-nya, lalu FA 0/2 sampai 3. Kita ketik switchboard akses VLAN 10, kita exit, kita ketik lagi enter range. Lihat PC 11, 4, 5, 6, 7. FA 0/4 sampai 7 switchboard akses VLAN 20, exit. Kita lanjut pada VLAN 30 nya, enter range FA 0/8 sampai 11,
switchport, akses LAN 30. Kita cek do show LAN brief. Di sini sudah terlihat bahwa FA 10 sampai 30 sudah masuk portnya pada LAN-nya masing-masing. Oke, sekarang kita akan menguji pin-nya, namun kita masukkan terlebih dahulu DHCP ya. Successful, lanjut, successful, sukses, lanjut lagi, sukses juga, lanjut, sukses, lanjut, sukses juga, sukses, sukses juga, lanjut lagi, successful, successful. Nah, sekarang kita akan mengirimkan paket pada PC 0 ke PC 7. Invalid, lanjut lagi, successful. Kita lanjut ke dari PC 8 ke 11, valid, 8 ke 11 lagi, successful. Coba 5 ke 10, valid, 5 ke 10, successful. Oke, segini saja cara mengkonfigurkan IP dan DHCP pada router, lalu juga mengkonfigurkan pada switchnya, dan juga pengujiannya seperti tadi. Sekian dan terima kasih.